dunia pengetahuan dan sejarahnya orang akan berpikir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Oke, kita langsung yang bagian pertama, sejarah sebagai ilmu. Nah, biasanya orang akan berpikir, sejarah itu ilmu atau pengetahuan ya? Apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu? Pengetahuan itu adalah semua yang kita alami sehari-hari dan bisa kita ketahui melalui panca indera. Jadi yang bisa kita dengan mata, kita cium dengan hidung, kita raba dengan tangan, itu adalah pengetahuan. Nah, ilmu itu apa? Ilmu adalah semua yang kita proses melalui proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah tertentu. Nah, jadi sejarah itu pengetahuan atau ilmu ya. Nah, sejarah itu adalah sebuah ilmu. Jadi, kalau ingin disebut sebagai ilmu, itu harus memenuhi beberapa syarat. Satunya adalah sistematis, koheren, valid, reliable, dapat memprediksi, akurat, objektif, ada dasar hukum, dan juga ada dalil. Sejarah sebagai ilmu, menurut Pak Kunto Wijoyo, itu memiliki beberapa ciri, yaitu sejarah memiliki objek, sejarah itu empiris, sejarah mempunyai metode, dan sejarah mempunyai yang namanya generalisasi. Oke, kita yang pertama yaitu sejarah mempunyai objek. Apa sih objek sejarah? Objek sejarah itu adalah manusia dan waktu. Jadi, untuk membedakan sejarah dengan ilmu yang lain, objek sejarah cuma dua, yaitu manusia dan waktu. Jadi sejarah itu akan mengkaji bagaimana peran manusia pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua itu adalah empiris. Empiris artinya berdasarkan pada pengalaman manusia, bisa pengalaman yang indrawi atau pengalaman yang batiniah. Tapi baik yang indrawi ataupun yang batiniah itu harus bisa dibuktikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa menciptakan sejarah itu dalam bentuk yang palsu. Nah, karena dia harus asli, harus ada bukti. Jadi jangan sampai kena tuh yang namanya hoax-hoax yang ada di masyarakat. Nah, ciri yang ketiga itu adalah metode. Sejarah memiliki metode tertentu dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Pak Kunto Wijoyo, yang pertama adalah kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua adalah heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, yang kelima adalah historiografi. Apa sih heuristik? Itu nanti kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah generalisasi. Nah, generalisasi itu dapat berdasarkan fakta sejarah, bisa juga berdasarkan hasil penelitiannya. Lalu buat apa ya dilakukan generalisasi? Generalisasi dilakukan untuk melakukan saintifikasi atau juga menciptakan simplifikasi. Itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi sejarah, yaitu objektif, unik, dan penting. Apa itu objektif? Sejarah yang objektif itu peristiwanya didukung oleh fakta-fakta sejarah. Terdapat berbagai bukti sejarah yang bisa digunakan untuk mendukung fakta, seperti foto, rekaman, dan bukan hanya sekedar imajinasi. Syarat yang kedua sejarah sebagai peristiwa itu adalah unik. Unik artinya hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diulang. Seperti waktu yang tidak bisa dapat berulang, peristiwa sejarah juga tidak bisa dapat terulang. Kalaupun berulang, pasti akan terjadi di waktu yang berbeda, tidak mungkin terjadi di waktu yang sama. Syarat ketiga, sejarah sebagai peristiwa itu adalah penting. Bagaimana sih sejarah yang penting itu? Sejarah yang memiliki dampak yang luas. Nah, coba dong kalian kasih contoh sejarah sebagai peristiwa. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sejarah sebagai kisah. Kisah itu apa? Kisah adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Sekali lagi, untuk mempertanggungjawabkan sebuah kisah sejarah itu harus disusun berdasarkan fakta dan juga metode yang ilmiah. Nah,
sekarang coba kalian kasih contoh bagaimana sejarah sebagai kisah. Oke, selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu berhubungan dengan cara penyampaiannya. Terkadang sejarah itu bisa disampaikan secara intuisi, penuh imajinasi, emosi, dan juga gaya bahasa. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam Sendratari Ramayana. Itu dia akan menggunakan berbagai emosi dalam tariannya, dalam dramanya, sehingga sebuah cerita sejarah itu bisa ditampilkan dengan menarik. Atau juga misalnya dalam gaya bangunan, itu adalah contoh dari sejarah sebagai seni. Nah, sekarang coba kalian kasih contoh sejarah sebagai seni. Pasti manfaat mempelajari sejarah. Nah, manfaat mempelajari sejarah itu ada banyak sekali, tapi di sini saya akan menyebutkan 5. Yang pertama itu adalah sebagian panduan moral dan juga politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat terhadap bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang ketiga adalah memperkokoh identitas bangsa. Yang keempat, latihan berpikir menyeluruh atau secara holistik dan multi perspektif. Jadi kalau kamu sudah belajar sejarah, harusnya kamu tidak menjudge orang lain, tapi kamu akan melihat bagaimana atau kenapa dia bersikap seperti itu.